Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau membuka hati untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup taat, melakukan kehendak-Mu seturut dengan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur memeriksa segenap kehidupan kita, supaya kita bisa temukan seberapa besar kerinduan hati kita akan Tuhan. Dan kalau kita mau jujur memeriksa hati, pikiran, perasaan kita juga akan menemukan bahwa ternyata masih ada kerinduan-kerinduan hati terhadap hal-hal yang ingin kita nikmati. Tetapi pernahkah kita sadar ketika kita mengerahkan hati kita, perasaan kita, pikiran kita untuk merindukan sesuatu di luar daripada Tuhan, dan itu ingin kita nikmati, hal itu menunjukkan bahwa tanpa kita sadari, kita sedang memisahkan diri dari Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sedang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tanpa kita sadari, kita hendak berkata, kita tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan mengapa ini terjadi? Kita harus sadar, iblis itu begitu licik, ya. Kuasa kegelapan itu memiliki berbagai cara untuk menggoda kita, ya. Ia begitu cerdik, ia bisa mengalihkan pikiran kita, perasaan kita, supaya fokus hidup kita tidak diarahkan tertuju kepada Tuhan. Padahal seharusnya ketika kita tahu kita berada di dalam Yesus, kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, seharusnya tidak boleh ada kerinduan hati akan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh merindukan apapun yang ditawarkan oleh dunia saat ini, sekalipun itu menyukakan hati kita, sekalipun itu kita anggap menyenangkan, bisa membahagiakan kita. Tidak boleh ada kerinduan kepada perkara-perkara itu melebihi kerinduan hati kita akan Tuhan. Jadi kalau kita mau memeriksa hidup kita dengan jujur, memeriksa keinginan diri, memeriksa kerinduan hati kita, lalu kita menemukan bahwa ada banyak kerinduan hati terhadap perkara-perkara dunia, itu berarti kita seperti orang yang sedang sakit. Jiwa kita itu sakit. Seharusnya sebagai orang percaya sudah tidak boleh lagi ada kerinduan terhadap perkara-perkara yang lain selain hati kita itu hanya merindukan Tuhan saja. Tetapi kan bagi banyak orang, pernyataan seperti ini bisa dikatakan terlalu berlebihan. Kekristenan kita terlalu ekstrim. Padahal ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, kehidupan kekristenan harus ekstrim, benar-benar ekstrim. Kita harus ekstrim bersama dengan Tuhan. Artinya menjadikan Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kerinduan hati kita itu harus seperti sang pemazmur berkata, yang ditulis di dalam Mazmur 73 ayat 25. Kalau kita baca lagi, dikatakan begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, kerinduan hati yang seperti ini harus menjadi komitmen di dalam kehidupan kita. Supaya di dalam setiap detik waktu hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita, fokus hidup kita itu hanya terus tertuju kepada Tuhan. Memang kita masih tetap bekerja, kita bertanggung jawab dengan hidup ini, tetapi fokus hidup kita tetap tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita memiliki prinsip hidup, segala sesuatu yang kulakukan, ku mau lakukan itu untuk Tuhan. Artinya semua yang kita lakukan, kita mau melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Orang yang tidak lagi hidup untuk kesenangan dirinya sendiri,
barulah bisa berkata, "Ku mau hidup bagi Tuhan saja." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani belajar untuk membiasakan diri, merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Rasa haus kita akan Tuhan itu harus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ini suatu gambaran yang sangat luar biasa, saudaraku, kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Mazmur 42 mulai ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Perhatikan ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, perhatikan itu. Kerinduan hati kita sebagai orang percaya itu harusnya sampai pada titik di mana kita benar-benar merindukan perjumpaan muka dengan Allah. Ya, memang saat ini kita masih hidup di dunia ini. Tetapi percayalah, ketika kita membiasakan diri untuk duduk diam di kaki Tuhan, kita bisa menjumpai Tuhan. Tuhan bisa melihat kerinduan hati kita, dan Tuhan bisa menjumpai kita. Tentu di dalam roh Tuhan bisa menjumpai kita. Tuhan bisa memuaskan dahaga jiwa kita kalau kita benar-benar merasa haus akan Tuhan. Rusa merindukan sungai yang berair. Air itu bisa berbicara tentang sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan. Kalau hati kita benar-benar rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan, itu artinya kita sedang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup yang sangat kita perlukan, melebihi kebutuhan hidup apapun yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kita tidak mau belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan, membiasakan diri untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap hari-hari hidup kita, maka dapat dipastikan kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di sepanjang hari hidup yang kita jalani. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk mencari Tuhan, merindukan Tuhan, rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah semakin hari kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Dan saya sudah katakan tadi, kuasa kegelapan itu sangat cerdik, sangat licik. Ia akan selalu berusaha menawarkan sesuatu yang menjadi keinginan diri kita. Dan biasanya kalau apa yang ditawarkan itu merupakan keinginan diri kita yang ingin kita nikmati, maka kita akan lebih menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia ini daripada memilih untuk duduk diam di hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun. Kalau kita tidak belajar untuk terus merindukan Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita ada di dalam keadaan bahaya. Kenapa saya katakan hidup kita ada di dalam keadaan bahaya? Karena iblis akan selalu berusaha menarik kita untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan. Saudara, perhatikan itu. Dan hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita selama ini, tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Jadi kalau saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk memeriksa diri, memeriksa hidup kita, seberapa besar kerinduan kita akan Tuhan, kita harus mulai memaksa diri, membiasakan diri untuk datang mencari Tuhan. Orang yang tidak serius untuk mencari Tuhan, biasanya seiring dengan berjalannya waktu, ia akan terus menjauh dari Tuhan. Pada akhirnya ia akan meninggalkan Tuhan tanpa merasakan bahwa ia telah meninggalkan Tuhan. Kenapa saya katakan tanpa merasakan bahwa ia telah meninggalkan Tuhan? Karena orang-orang seperti ini akan merasa bahwa kalau sudah ke gereja hari Minggu, itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka sudah menjadi orang percaya yang
baik. Saudaraku, pada akhirnya orang-orang seperti ini akan terjebak di dalam rutinitas hidup keberagamaan. Kenapa saya katakan terjebak di dalam rutinitas hidup keberagamaan? Karena begini, orang seperti ini akan berpikir menjadi orang Kristen itu yang penting sudah ke gereja hari Minggu. Setelah itu boleh hidup sama seperti orang-orang dunia, dan mereka menganggap bahwa kehidupan yang demikian wajar. Saudaraku, kalau kita tahu kita ini orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita supaya tidak hidup serupa dengan dunia. Kita sudah tidak boleh lagi hidup mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Saudara perhatikan itu. Kenapa? Karena dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran. Dan kalau kita tetap hidup menikmati dunia ini, berarti kita juga sedang berjalan menuju kehancuran. Tetapi orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami supaya kami memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Lalu kami mau merubah cara hidup kami. Kami mau belajar untuk terus duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Belajar untuk mengarahkan kerinduan hati ini hanya tertuju kepadamu ya Allah, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Ya Bapa, ampunilah kami dari semua cara hidup kami yang salah selama ini. Kami mau kembali kepadamu ya Allah. Kami mau terus belajar untuk merindukan Engkau lebih daripada apapun. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.